Baik, selamat siang para mahasiswa. Selamat datang dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Nah, untuk materi berikutnya, saya itu mengambil tema berjudul Pancasila sebagai nilai dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, judulnya agak panjang. Nah, tapi kita akan membedahnya satu persatu dulu. Judulnya tadi Pancasila sebagai nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan mempelajari dulu dari aspek yang disebut sebagai nilai. Nilai itu apa? Ada yang tahu mungkin? Ya, nilai itu orang sering mengartikan secara sederhana yaitu berupa skor. Misalnya, berapa sih skormu, nilai IPK-mu? Nah, itu nilai diartikan itu sebagai skor. Nah, namun di dalam hal ini yang dimaksud bukan itu. Nilai di sini yang dimaksud adalah kualitas atau nilai guna dari sesuatu objek, ya, yang itu nanti bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi sesuatu nilai itu yang melekat pada suatu objek, ya, dia itu tidak akan bisa lepas, dia tidak akan punya cacat atau luka. Misalnya nilai keindahan, yang itu. Misalnya ada orang yang menyampaikan sesuatu hal dengan indah, Anda mengatakan, oh di situ mengandung nilai keindahan. Nilai kebenaran, misalnya ada orang mengatakan sesuatu secara logis, Anda mengatakan itu mengandung nilai kebenaran. Nah, nilai di sini sendiri memiliki jenisnya, memiliki tingkatannya. Yang pertama mengenai jenisnya dulu, menurut Prof. Natonegoro itu ada 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, nilai material itu adalah yang melekat pada manusia. Kemudian nilai vital itu nilai yang organ penting bagi manusia. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian yang mengisi kehidupan manusia. Nilai material contohnya apa? Yang melekat pada manusia tidak bisa dilepaskan. Misalnya kan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, terus papan rumah, pangan, makanan. Kemudian kebutuhan vital itu misalnya yang mendukung aktivitas manusia, contohnya laptop, buku, jam tangan, kemudian apalagi AC, kelas, dan yang mendukung manusia. Ya, intinya selain daripada sandang, pangan, dan papan itu. Kemudian ada nilai kerohanian yang mengisi. Jadi misalnya contohnya itu berzikir, berdoa, dan seterusnya itu. Kemudian misalnya membuat puisi dan seterusnya itu termasuk nilai kerohanian untuk mengisi. Termasuk merenung, tapi merenung yang bukan sedih, tapi merenung yang ingin merefleksikan sesuatu untuk kebaikan. Nah, kemudian setelah itu nilai juga memiliki tingkat, yaitu setidaknya ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu yang paling mendasar di dalam kehidupan manusia, ya, yang mengakar dalam kehidupan manusia, mendalam. Kemudian nilai instrumental itu berupa untuk menjalankan nilai dasar tadi, ya, misalnya peraturan perundang-undangan. Contohnya misalnya TAP MPR, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang sampai ke bawah. Kemudian nilai praksis itu nilai praktek, ya, pelaksanaannya. Nah, tentu saja kenapa Pancasila kita bahas ini sebagai nilai, ya karena di dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai, ya, yang baik, yang bermanfaat, berguna bagi manusia. Apa saja, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kemudian selain di sisi ada nilai, di situ ada juga moral, terus ada norma.
Ya, tadi sudah disampaikan nilai kan. Nilai adalah sesuatu yang eh, berguna, yang melekat pada suatu objek yang memiliki manfaat. Nah, manfaat di sini kan bukan manfaat yang hanya sekedar manfaat, tapi yang betul-betul memberikan nilai manfaat bagi manusia. Moral itu bagaimana manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau norma kan masih ingat ya di SMA dulu kan, norma itu kan apa namanya, kaidah yang harus ditaati dan mengandung nilai-nilai yang luhur. Nah, hubungan ketiga ini apa? Jadi sumber daripada moral adalah sebuah nilai itu. Ya, dari nilai itu kemudian menjadi sebuah moral yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian menjadi norma. Norma itu kaidah, menjadi apa namanya, nilai instrumental. Nah, saya kira itu untuk awalan. Silakan nanti bisa berdiskusi. Terima kasih dari saya. Salam selalu untuk